Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan mubarakan fih. Kaifa halukum? Baik teman-teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz pengen mengucapkan mewakili ustadz-ustadz yang lain ahlan wa sahlan di tahun pertama, yaitu tahun 2026. Gimana liburannya? Seru nggak? Kurang apa? Kurang? Udah cukup itu. Liburan mulu baca Qur'annya kapan? Semoga kalian bisa memperbaiki diri lagi buat tahun yang sekarang ini. Mengevaluasi diri, apa yang kurang di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya kehadiran, mungkin yang masih banyak alfa, bisa diperbaiki buat tahun ini. Siap nggak? Siap nggak? Insya Allah sih, semua insya Allah siap. Baik teman-teman, Ustaz cuman mau nyampaikan satu kisah. Kisah siapa ya? Ada yang bisa tebak? Kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota, kota apa? Kota Mekah. Kurang tepat. Kota apa kira-kira? Kurang tepat. Kota tuh, udah ada tuh awalnya. Kota yang belakang. Kota apa? Kota Thaif. Jadi di salah satu kota yang didatangi oleh Rasulullah itu kota Thaif. Nama sukunya suku Saqif. Nama kotanya kota Thaif. Jangan sampai ketukar. Ntar pulang dari sini ngomong kayak bundanya. Bun, tadi Ustadz Yuda cerita tentang Rasulullah SAW ke kota Saqif. Nama sukunya Thaif. Ketukar apa enggak itu? Ketukar. Jadi nama kotanya Thaif. Nama sukunya Saqif. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mendatangi kota Thaif. Di saat Rasulullah SAW udah berdakwah 10 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi mendapatkan sedikit sekali pengikut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dibenci di kota Makkah Al-Mukarramah karena orang-orang kafir menganggap Rasulullah SAW mengganggu ketentraman yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW melarang perzinahan di situ. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Gimana kira-kira itu teman-teman? Sakit nggak kira-kira? Sakit. Rasulullah SAW memilih satu kota ini, kota Thaif, karena masyarakat kota Thaif dikenal sebagai orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik. Makanya Rasulullah memilih untuk berhijrah ke kota Thaif. Udah berikhtiar bahwasanya beliau akan berdakwah di kota Thaif. Pada saat itu Rasulullah SAW berjalan kaki ditemani anak angkatnya yang bernama, siapa nama angkatnya Rasulullah? Zaid bin Harithah. Ada Zaid bin Thabit, dan bin Thabit itu penulis atau penerjemah Rasulullah. Tapi yang menemani Rasulullah ke kota Thaif yaitu anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Berjalan dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Thaif. Jauh teman-teman. Jalan kaki, tidak naik unta, tidak naik kuda. Jalan kaki berdua. Rasulullah SAW berekspektasi atau berikhtiar bahwasanya orang-orang Thaif akan menyambut Rasulullah dengan sambutan yang sangat mulia. Pada saat Rasulullah SAW datang ke kota Thaif, ternyata Rasulullah SAW tidak disambut dengan qala al-badru alaih. Rasulullah disambut dengan apa kira-kira teman tahu nggak? Dengan batu, dengan apa lagi? Tulang unta, dengan apa lagi? Kayu dilemparkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah kabur dari kota Thaif tersebut. Yang melemparkan semuanya yang ada di kota Thaif itu ikut melempar. Mau itu anak-anak, mau itu orang tua, mau itu orang dewasa. Rasulullah SAW dilemparkan oleh orang-orang tersebut. Bagaimana posisi kita? Ustadz kasih satu contoh mungkin dari salah satu ustadz kita, mungkin Ustadz Yusuf berdakwah ke kita lagi ngumpul nih
Tiba-tiba Ustadz Yusuf datang dari Cimanggu ke sini. Dari Cimanggu jalan kaki saya bukan naik motor. Datang ke sini Ustadz Yusuf mengajak kita untuk baca Quran, sholat, tapi kita tidak menerimanya. Kita malah melemparkan Ustadz Yusuf dengan batu. Kira-kira perasaan Ustadz Yusuf gimana teman-teman? Sedih nggak? Sedih nggak kira-kira? Sedih banget. Orang berdakwah mengajak kepada kebaikan, tapi dakwah siapa namanya Ustadz Yusuf ditolak oleh kita. Malah kita melemparkan batu kepada Ustadz Yusuf. Lalu saat itu Rasulullah kabur, pergi. Rasul sudah tidak melihat jalan, pokoknya pergi aja. Bertemulah Rasulullah beristirahat di salah satu pohon kurma. Pada saat itu Rasulullah duduk sedih. Ternyata warga Taif tidak menyambutnya dengan sangat hangat. Saat itu malaikat Jibril datang menawarkan ada dua malaikat penjaga bukit. Malakul Jibal namanya. Pada saat itu malaikat menawarkan, "Wahai Rasulullah, engkau suruh aku sekarang, aku akan hancurkan kota-kota Taif ini." Maka Rasulullah tidak. Rasulullah malah mendoakan warga-warga Taif. Kata Rasulullah padanya, "Ya Allah, keluarkanlah dari rahim-rahim mereka, anak cucu mereka yang menerima ajaran dan bertakwa kepadamu." Terbukti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rahim-rahim mereka, anak cucu mereka yang menerima ajaran dan bertakwa kepadamu. Terbukti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang warga Taif 100% muslim. Padahal malaikat sudah menawarkan kepada Rasulullah untuk Rasulullah menunjuk satu bukit, malaikat akan menghancurkan kota Taif tersebut. Tapi Rasulullah menolak. Bayangkan kalau di posisi itu kita teman-teman. Kita dijahatin orang, dihina sama teman, tidak diajak ngobrol sama teman, apalagi. Tiba-tiba saat itu malaikat penjaga gunung datang. Menawarkan misalnya, si Fahima misalnya contoh. "Wahai Fahima." Ini contoh aja. Misalnya Fahima digangguin sama, kamu namanya siapa? Yumna. Digangguin sama Yumna, misalnya dipukul. Tiba-tiba Fahimanya sabar, dia tidak melawan. Tiba-tiba datang malaikat kepada si Fahima. Menawarkan Fahima, "Wahai Fahima, tunjuk salah satu bukit di sini, aku akan hancurkan si Yumna." Kira-kira Fahima bakal nunjuk, "Ini malaikat gunung gede, hancurkan aja." Hancurkan aja si Yumna yang gangguin aku. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah masih menahan karena cinta kepada apa yang di sekeliling Rasulullah. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil di kisah tersebut teman-teman? Ada yang bisa? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, walaupun kita dijahatin orang, jangan lupa mendoakannya. Pasti kalian punya musuh kan di sini? Ada yang punya musuh nggak? Punya musuh nggak di sini? Punya musuh. Punya di mimpi itu gimana punya di mimpi? Doakan temennya, misalnya Billy sama siapa namanya? Habibi berantem. Si Habibi nonjok si Billy gitu. Pak, tapi Billy-nya diam aja. Kalau datang pas sholat asar, doakan siapa namanya? "Ya Allah, ampunilah dosa Habibi ya Allah. Bina dia ya Allah. Kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan tidak bisa dibina ya Allah, tolong binasakan dia ya Allah." Jangan. Nggak boleh. Doa nggak boleh gitu. Ya. Minta kepada Allah buat dikasih hidayah kepada orang tersebut. Biasanya yang banyak drama-dramanya di pertemanan akhwat biasanya. Yang circle-circlean biasanya. Benar nggak? Benar nggak di akhwat? Benar. Ada yang misalnya dia temenan cuman 5 orang. Yang 4 orang biasa main bareng, yang 1 orang dibiarin. Biasanya suka gitu. Bener gak? Berarti bener dong di sini. Bener dong. Bener gak di sini? Insya Allah di sini nggak ada ya. Jadi jangan gitu teman. Ajak teman kalian. Pelajaran kedua apa kira-kira? Sabar. Walaupun kita diganggu teman, tidak ada ajak teman, ya udah sabar. Kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada orang lain. Jangan berharap kepada orang lain, itu akan menimbulkan kekecewaan. Baik teman-teman, pokoknya di sini dulu Ustaz mau tanya lagi nih. Dari Ahwat dulu deh.
Ah, siapa yang menemani Rasulullah pada saat ke kota Taif? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Ah, kok Abdul? Siapa yang jawab? Yang akhwat siapa? Namanya anak angkatnya Rasulullah yang menemani Rasulullah pergi ke kota Taif. Siapa namanya? Zaid bin. Jangan Zaid doang. Zaid banyak soalnya. Ada Zaid bin Sabik, ada Zaid bin Zaid, banyak. Namanya siapa? Zaid bin. Jawab lagi 1% kalau orang enggak. Yang ikhwan, siapa namanya? Zaid bin Khalid. Hah? Siapa? Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid. bin Harith. Bin Harith lah. Nggak apa-apa, salah dikit nggak apa-apa. Biarin aja. Pertanyaan kedua. Nah, tadi kan Rasulullah hijrah ke kota Taif. Nama sukunya sekarang Gibran. Nama sukunya yang pernah di kota Taif apa namanya? Nakif. Suku? Suku Saqif. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Kau baru datang. Siapa ya? Yang ini ngumpet dia soalnya. Kamu ngumpet. Pelajaran pertama apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ayo, tadi Ustaz udah bilang. Itu pelajaran kedua dong. Pertama, yang tadi. Ya udah nggak apa-apa. Yang pelajarannya sabar. Kamu pelajaran pertama apa? Mendoakan orang tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Setelah dari sini, kalian balik ke kelas kalian masing-masing. Ustaz mengingatkan kembali lagi, kalau guru kalian lagi menjelaskan di depan, mohon didengar, mohon disimak, mohon diperhatikan, jangan main-main. Siap gak? Doakan yang main-main, ilmu yang disampaikan oleh ustadznya nggak masuk di kepalanya. Siap nggak ini? Siap nggak? Makanya jangan main-main. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.